Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 4? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin memaparkan materi tentang aspek tarikh ya, sejarah peradaban Islam yang dimulai dengan tonggak perkembangan Islam dimulai dari kisah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Mekah. Anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran hari ini, yaitu 1. Dapat menganalisis strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Dan yang kedua, setiap akhir pembelajaran tentunya bisa menumbuhkan sifat pribadi yang sabar, cerdas, taat, tawakal, dan pemberani sebagai teladan Nabi Muhammad SAW pada masa dakwah di Mekah. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, diawali setelah mendapatkan wahyu surat Al-Alaq 1-5, kemudian dengan yang kedua yaitu diturunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7, itulah awal Nabi Muhammad berkewajiban untuk berdakwah. Ya, kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir rabbuka fakabbir wasiyaka watahhir warja'fahj wala tastaghfir wa rabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, ini adalah awal wahyu yang turun untuk memerintahkan Nabi segera berdakwah, mengajarkan ajaran Allah di tanah Mekah terlebih dahulu. Nah, di sini adapun dakwah yang dilakukan oleh Nabi, yang pertama adalah secara sir, ya, maksudnya secara diam-diam, dimulai dari keluarga yang terdekat, kerabat, para sahabat, yang pada awalnya dilaksanakan di rumah Arqam bin Arqam. Nah, adapun ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk berdakwah dan langsung berdakwah kepada keluarga terdekat dan para sahabat terdekat, mereka disebut atau termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, ya, yang ketika mendengar Rasulullah berdakwah dengan segenap hati, mereka masuk Islam dan selalu istiqomah untuk selalu menjalankan perintah Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Di antara orang-orang yang termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, di antaranya istri Nabi sendiri yang pertama, ya, Khadijah binti Khuwailid, dan dari golongan anak kecil yaitu Ali bin Abi Thalib. Dari golongan sahabat yang terdekat ada Abu Bakar, Utsman, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Zarrah, Arqam bin Arqam, Ummu Aman, dan Zaid bin Harisah. Itulah
orang-orang yang pertama kali mendukung dan masuk Islam secara sembunyi-sembunyi atau secara sir pada tahapan dakwah Nabi secara sir ya. Adapun yang namanya sembunyi-sembunyi sir ya, di mana Rasulullah mengajak keluarga terdekat, sahabat, lama-kelamaan dari mulut ke mulut, dan secara fitrah ajaran Rasulullah itu dapat diterima oleh semua kalangan, baik kalangan budak, ya, kalangan golongan bangsawan, ya, semuanya masuk secara meskipun secara sembunyi-sembunyi, tapi ajaran Rasulullah meluas, ya, meluas sehingga terdengar oleh para kaum bangsawan di kota Mekah pada saat itu. Nah, akhirnya selama kurang lebih 3 tahun lamanya Nabi Muhammad berdakwah secara sir atau sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam, suatu hari Rasulullah mendapat perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Suratnya apa? Nah, tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Perintah siapa di sini? Perintah Allah, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Ya, ini jelas sekali Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan adalah yang salah satu yang menjadi pemicu nanti sebab-sebabnya hijrah Nabi Muhammad SAW ya, untuk kedepannya. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dari fase-fase dakwah awal secara sembunyi-sembunyi, lalu kurang lebih dari 3 tahun sembunyi-sembunyi itu ada perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka kata ibu tadi itu adalah salah satu pemicu sebab-sebabnya hijrah Rasulullah. Dalam dakwahnya Rasulullah banyak sekali rintangan ya, kesulitan yang dialami oleh baginda Muhammad itu sendiri, bahkan para kaum yang beriman kepada perintah Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad menghadapinya dengan penuh ketabahan, kesabaran ya, tawakal di sini dalam menghadapi itu semuanya. Apa saja di antara sifat tabahnya Nabi Muhammad SAW ya dalam dakwahnya? Di antaranya adalah ancaman dari tokoh kaum kafir Quraisy ya, yang nyatanya adalah paman kandung dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Siapa itu? Dialah Abdul Uzza ya, atau nama gelarnya itu Abu Lahab ya, yang selalu merintangi, mengancam ya. Jadi ketika pertama kali berdakwah secara terang-terangan ya, Nabi Muhammad langsung dia yang paling gencar untuk melawan, bahkan mengatakan Nabi Muhammad adalah orang gila pada waktu itu ya, sehingga turunlah surat Al-Lahab yang menurut yang menurut kita itu adalah surat yang mengandung laknat ya bagi Abu Lahab itu sendiri, baik di dunia maupun akhirat ya. Dia termasuk golongan yang kelak nanti menjadi penghuni neraka yang kekal ya. Inilah surat Al-Lahab.
surat laknat bagi sosok Abu Lahab, ya, di mana di dalam kehidupan dakwah Nabi pada saat di Mekah ini, Abu Lahab banyak sekali merintangi dakwah Nabi, di antaranya meletakkan kotoran di atas punggung beliau, ya. Ketika Nabi Muhammad ketika sholat itu dilempari kotoran ke atas punggung beliau, ya. Terus yang paling gigih aja menentang dakwah Nabi Muhammad, ya, bilang Muhammad gila, Muhammad itu sihir dan sebagainya. Itulah bola. Begitu juga dengan istrinya. Makanya laknat surat Al-Lahab ini bukan hanya Abu Lahabnya saja, tetapi wa mra'atuhu hammalatal hatab, juga istrinya, ya. Yang selalu menaruh duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad, di depan pintu rumah Nabi Muhammad, dan banyak sekali, ya. Dilanjut, apalagi rintangan atau ujian dakwah Nabi ketika di kota Mekah, yaitu ancaman para penguasa Mekah. Jadi begini, ya, di kota Mekah itu yang namanya kondisi pada masa itu adalah masa jahiliyah, di mana yang berkuasa menindas yang lemah, ya. Maka terjadinya perbudakan, ya, kasta-kasta, ya, pembagian golongan-golongan, mana bangsawan, mana golongan kasta sudra, ya, yang lemah menjadi budak, gitu, ya. Banyak sekali yang kuat menindas yang miskin, ya. Seperti itu jahiliyah itu, ya. Nah, para penguasa di sini kaum kafir Quraisy, ya, tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya, karena memang sudah fitrahnya Islam itu cepat sekali berkembang, karena ajarannya itu fitrah manusia, dapat diterima oleh semua kalangan, ya. Semua kalangan, tidak kaum bangsawan ataupun kaum miskin. Jadi tempat mereka bermusyawarah itu tentang bagaimana siasat untuk merintangi dakwah Nabi itu berada di suatu tempat, yaitu Darun Nadwah, ya. Bagaimana cara merintangi Nabi Muhammad, ya, memutuskan bagaimana cara merintangi dakwah Nabi Muhammad yang sampai saat itu terus dan terus berkembang ajarannya, ya. Karena mereka berasumsi bahwa Nabi Muhammad itu menyebarkan kebohongan, sehingga orang-orang tidak mau lagi menyembah berhala, ya. Yang pada saat itu banyak sekali berhala yang disembah di dekat Ka'bah. Nah, apalagi ujiannya Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah, yaitu siksaan kaum kafir Quraisy, ya. Jadi apabila Nabi Muhammad dan pengikutnya berjalan di suatu tempat, pasti akan dipukul dan pukulan yang keras. Nah, Fatimah kebetulan mendengar dan melaporkan hal itu sambil menangis. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad yang dicaci, dilempar, ya, tetapi para pengikutnya, kaum-kaum yang beriman itu mengalami siksaan. Apabila kaum yang beriman itu dari golongan bangsawan, biasanya mereka penjarakan, iya, dipasung. Nah, sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Tapi beda kalau kaum yang berimannya itu dari golongan yang miskin, terus para budak, mereka itu langsung disiksa di tengah lapang, dipertontonkan, ya, seperti itu. Nah, inilah ujian-ujian yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah dengan terang-terangan. Ada lagi rintangan atau ujian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di kota Mekah. Ini adalah ujian yang sangat-sangat besar, yaitu di mana ketabahan Nabi Muhammad bersama orang-orang beriman itu diuji atas pemboikotan oleh siapa? Oleh kaum kafir Quraisy yang secara spesifik
Jadi kepada khusus Bani Hashim. Bani Hashim itu siapa? Bani Hashim itu adalah keturunan atau keluarga daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, kan banyak kaum ya di Mekah, tetapi khusus tuh Bani Hashim karena merujuk pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ketika diboikot itu sekelompok ya Bani Hashim itu dilokalisasikan di satu tempat, jadi tidak bisa keluar kemana-mana, bahkan tidak boleh berniaga, tidak bisa cari makanan keluar, tidak bisa belanja ya. Akhirnya mereka kelaparan dan makan apa yang ada pada saat itu. Ya, bukan hanya miskin tapi kelaparan karena tidak bisa, meskipun ada uang nih, misalnya ada uang, ada yang bisa ditukar, tidak bisa karena tidak boleh berkomunikasi dengan di luar lokasi itu, Masya Allah ya. Dan agama pun tidak bisa berkembang, bahkan banyak yang meninggal pada saat itu. Apalagi ya, nah adapun pemboikotan itu ya ada sebuah perjanjian ya, di mana Bani Hashim ya, ada Bani Abdul Muthalib karena dari masih keturunan ya, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim dan umat Islam percaya jika Muhammad menyerahkan diri. Jadi artinya kalau Nabi Muhammad diserahkan ya kepada kaum kafir Quraisy, maka mereka akan dibebaskan. Nah, tapi dengan keimanan yang tinggi, mana mungkin lah ya Rasul serahkan kepada kaum kafir Quraisy yang hendak membunuh ya. Lalu tidak boleh mengadakan pernikahan, dilarang berbicara dengan orang sakit, dan tempat tinggal umat Islam diasingkan, yang tadi kata ibu dilokalisasikan sehingga tidak bisa berhubungan dengan masyarakat Mekah pada luasnya, seperti itu ya Nak ya. Inilah yang paling ujian yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW bersama para kaum beriman pada saat